up if you with it, drop it. Bang, awak agak tertarik soal semakin terkonsolidasinya tadi. Ini mumpung momentum revisi Undang-Undang Pemilu. Akankah kenaikan parliamentary threshold juga akan menjadi isu substansi nanti, Bang? Iya, banyak. Kalau kita bicara tentang revisi Undang-Undang Pemilu, saya membaginya ada, ini kita berapa menit lagi nih? Ya, 30 menit tuh. 20 menit lagi lah. Belum yang masuk Udah kedua, Bang. Udah janji, makanya. Gue udah janji jam 5 nih. Jadi, saya membaginya ada dua isu besar. Isu isu klasik saya sebut dengan isu kontemporer. Isu klasik itu ada 5. Biasanya yang pertama, kalau setiap ada revisi undang pemilu pasti yang di mana muncul nih. Pertama sistemnya, proporsional tertutup, proporsional dengan daftar terbuka kayak kemarin, atau distrik, walaupun Indonesia tidak pernah, sejak Indonesia berdiri, tidak pernah keluar dari proporsional. Nah, saya mengusulkan gagasan baru kalau soal ini. Mungkin sudah saatnya dipertimbangkan dengan tadi ya, nah ini tadi, makanya saya bilang, nggak bisa berdiri sendiri. Ada kaitannya dengan sistem pemilu. Dalam kaitan juga tadi mengurangi soal politik biaya tinggi tadi. Dengan situasi yang sekarang, kemajuan politik Indonesia sekarang mungkin sudah harus dipertimbangkan sistem pemilu dengan sistem campuran, ya, mixed member antara proporsional dengan majoritarian gitu. Nah, ini diskusinya panjang lagi nanti nih, bisa 2-3 sesi. 4 SKS. Yang kedua, threshold, ya, threshold ada 2, presidential threshold dengan parliament threshold. Nah, kalau presidential threshold, saya kira saya termasuk orang yang setuju bahwa ambang batas pencalonan itu harus diturunkan, tapi tidak boleh dihilangkan, ya. Karena apa? Karena kita memilih orang nomor 1 di Republik ini. Ya wajar, banyak pilihan, Bang. Nggak boleh sembarangan, nggak, artinya nggak boleh dinolin. Nanti semua orang bisa daftar dong kalau kayak gitu kan? Bisa, Bang, ya? Gitu, ya kan? Boleh aja, nggak ada masalah. Selama memang ya kan 0 memenuhi syarat. Makanya nggak boleh 0, tapi nggak boleh juga terlalu tinggi. Nah, idealnya menurut saya ya kalau sekarang 20-25 ya mungkin 10-15. Jadi kita punya, dan kalau untuk pilkada supaya memang lebih sehat demokrasinya, kalau tetap langsung, mungkin juga harus dipertimbangkan ada batas atas, ambang batas atas, ya, supaya kemarin tidak ada calon tunggal atau apa gitu. Baru yang ketiga adalah parliamentary threshold. Nah, parliamentary ini sebetulnya ini ada kaitan juga dengan tadi soal penyederhanaan. Tapi penyederhanaan ini kan ya memang kita harus hitung-hitung lah, ya. Saya ambil jalan tengah saja misalnya. Dulu waktu yang kita buat draft undang-undang itu, kita buat 5%. Dan tapi harus berlaku semua tingkatan. Jadi bukan hanya DPR RI saja. Berjenjang. Ya, berjenjang sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kota. Misalnya 5-4-3 gitu. Atau kalaupun nggak ngikutin putusan Mahkamah Konstitusi kemarin kan harus di bawah 4, ya. Mungkin 3,9, 3, 2 misalnya gitu kan. Itu threshold. Yang kelima adalah district magnitude. District magnitude ini adalah besaran jumlah kursi per dapil. Nah, seharusnya memang kita harus lebih mendekatkan para calon-calon kita itu ke rakyat. Makanya disebut sebagai district magnitude itu kan, magnet itu kedekatan. Ya. Bagaimana kita membuat si calon-calon wakil rakyat ini lebih dekat. Nah, itu kalau dapilnya lebih sempit jumlah kursinya, itu makin dekat sebenarnya. Jadi kan orang akan bisa lebih mudah mengenal 6 orang dibandingkan 10 orang dalam waktu sekian. Gitu. Nah, jadi mungkin kita perlu mengejar. Kalau sekarang kan 3-10 untuk DPR RI, 3-12 untuk
provinsi kabupaten. Jadi artinya tidak ada satu dapil yang kursinya di bawah 3 atau di atas 10. Gitu. Untuk DPR RI. Untuk DPRD provinsi kabupaten kota tidak ada satu dapil yang kursi yang dipilih itu di bawah 3 atau di atas 12. Tapi mungkin harus dipersempit. Jadi mungkin 36 atau 38 gitu ya. Jadi orang lebih mudah nyari 68 ini, dia pengen lebih tahu banyak. Kayak sekarang kan banyak banget itu. 18 partai kayaknya dapil saya, dia cari 180 orang untuk DPR RI aja. Kalau pakai yang kabupaten kota mau provinsi bisa hampir ratusan lagi. Gimana dia mau nyari siapa ini kan gitu. Ya udahlah, terima apa aja lah kan gitu kan. Siapa yang datang maghrib-maghrib aja Bang ya. Yang terakhir soal sistem konversi penghitungan suara ke kursi. Kan sekarang pakai Senlek murni. Bagi 1, 3, 5, 7. Mungkin kita juga perlu mengkaji ini supaya lebih representativeness. Hitungannya lebih mendekatkan supaya memang orang yang dipilih rakyat itu memang sesungguhnya dia bisa dapat dengan perhitungan itu. Itu isu klasik. Ada isu kontemporer, ada 5 juga. Ada 4. Yang pertama adalah soal tadi bagaimana kita menghambat praktek murah hazard pemilu. Ini harus detail ini. Ada pasal-pasal segala macam yang menunjukkan bahwa kita punya keinginan kuat untuk menghabiskan itu. Gitu. Yang kedua soal keserentakan pemilu. Ini saya juga ya udah terlanjur ya. Dulu nggak tahu dulu alasan senior kita kami di Komisi 2 itu menetapkan bahwa tahun 2024 ini sekaligus pileg, pilpres bersamaan dan pilkada selanjutnya gitu. Ini complicated. Ya. Salah satu yang dampaknya adalah ya rendahnya tingkat partisipasi pemilih di pilkada. Ada election fatigue jadinya kan. Orang jenuh. Nah, baru kemarin udah apalagi karena biasanya dekat antara pilpres, pileg sama pilkada, isunya juga sama. Makanya orang mengatakan juga pilkada ini rasa pilpres. Ya, aktor-aktor yang terlibat itu kan banyak aktor-aktor yang terlibat di pilpres. Jadi orang bilang sama aja tuh dulu pilpres sama ya udahlah. Gua udah milih dulu yang itu aja sama aja juga gitu. Nah, atau orang milih pun mau datang gara-gara tadi ada insentif praktek murah hazard pemilu tadi. Gitu loh. Nah, ini kan juga makanya menurut saya harus diatur keserentakan ini, ya. Pileg sama pilpres menurut saya sebaiknya dipisah lagi kayak dulu. Ya, pileg dulu. Toh juga sekarang kan kita pakai threshold untuk pilpres itu hasil 5 tahun yang lalu, yang harusnya bisa jadi expired sebetulnya. Jadi kan dulu kan kita pernah tahun 2004-2009 ya, itu kan April pileg, pilpresnya bulan Juli, kemudian kalau ada putaran kedua September. Nah ini juga untuk mengurangi masa transisi yang terlalu lama. Kemarin ini lama banget ini, dari Februari ke Oktober, 8 bulan loh. Ya, syukur alhamdulillah yang terpilih itu sama visinya kelanjutan. Coba bayangkan kemarin, kalau yang terpilih bukan sama kelanjutan, 8 bulan ini kita berantem terus pasti. Yang baru menghabisi yang lama masih berkuasa, ya kan? Gitu. Dia formally masih berkuasa 8 bulan. Tapi yang baru udah merasa presiden juga. Nah, untung sama. Tapi kalau bayangkan kalau nanti satu waktu 8 bulan yang terpilih itu anti yang incumbent yang sebelumnya. Wah, itu panjang. Makanya termasuk soal pilkada ini jangan tahun yang sama. Gitu. Mungkin ada. Nah, opsi-opsinya juga banyak nih. Ya, ada pemilu nasional, pemilu lokal, ada pemilu eksekutif, pemilu legislatif. Nah, ini kita bisa kaji. 2. Yang ketiga, penggunaan sistem elektronik dan digital. Ya, di tahapan pemilu kita. Kita nggak punya, belum memasukkan itu di undang-undang yang sekarang. Makanya jadi kita kebingungan sendiri dengan Sirekap ini. Kita mau mengabaikan perkembangan teknologi informasi, ya dianggap negara terbelakang dong. Kan nggak mungkin kita bisa mengabaikan. Kemarin itu Bang Sirekap tuh. Itu kan.
Tapi kita mau jadikan dia sistem yang ini nggak ada dalam undang-undang. Makanya jalan tengahnya adalah alat bantu. Nah, alat bantu ini ya jadi masalah ketika semua tidak punya informasi yang sama. Ya kan? Nah, kalau ada sesuatu yang semuanya punya tafsir tentang ini masing-masing, masuk ke wilayah politik, jadi masalah lagi, tambah besar. Bilang, wah ini kalau gitu hari ini kok sekian, besok gini, wah ini ada permainan macam-macam lah. Nah, jadi, yang terakhir soal penyelenggara pemilu. Ya, penyelenggara pemilu termasuk juga penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa pemilu. Ini udah pengangguran nih Bang ya? Kan nanti makanya itu kan juga udah nggak ada pemilu lagi, tapi dia masih menjabat. Nah ini 9 isu soal, jadi luas, kompleks. Makanya kita harus punya cukup waktu setahun minimal atau 1,5 tahun. Saya kira cukup waktu yang kita untuk mencari yang sempurna. Sisanya 2,5 tahun, 3 tahun sosialisasi nanti 2026 sampai 2029 sosialisasi. Karena kompleks, teman-teman Torpedo, kalian kasih masukan kalian untuk Bang Doli ini dibalik. Nah, makanya silakan. Undang-undang pemilunya. Jadi ya masyarakat, kampus sekarang harus sudah mulai diskusi. Itu selesai sih soal pilkada. Sekarang kita tanyakan ke Bang Doli. Abang bidang pemenang pemilu Bang ya di DPP Bang? Iya. Main kan? Ini kita lihat Bang, kalau kita lihat hasil pilkada itu Golkar itu nyungsep ya Bang. Beberapa daerah yang menjadi basis di Riau, Banten, kalau Jawa Barat kan orang mengenal itu tukar guling ya. Ridwan Kamil ke Jakarta, kemudian jadi Mulyadi ke Jawa Barat. Ini gimana Bang melihatnya? 5 gubernur, 5 wakil ya Bang? Kalau nggak salah Bang. Abang koreksi Bang. Gimana? 5 gubernur, 5 wakil dari kader murni Bang. 5 gubernur, 4 gubernur, 4 wakil. Ya. Wabil khusus di provinsi-provinsi strategis. Ya, ada apa Bang? Dalam sistem demokrasi ya kita harus terima ya. Kita harus hormati hasil keputusan demokrasi itu. Ya kadang-kadang kita menang, kadang-kadang di atas, kadang-kadang kita di bawah gitu. Ya, tapi kalau bicara tentang presentasi kemenangan, ya kita termasuk partai politik yang ikut menang juga, termasuk tertinggi lah, ya. Kita menang di 20 provinsi, calon yang kita usung. Tapi kalau kemudian kader asli nih ya, kader asli memang 5 gubernur dan 4 wakil gubernur, gitu. Ya saya cuman hanya bisa bilang ya ini bagian dari evaluasi internal kami lah di Golkar. Ya, karena tadi itu dalam situasi pilkada yang ya situasi kayak tadi ya, yang saya katakan gambaran tadi yang kalau bahasa sekarang yang sering mengemukakan itu kan brutal, pemilu pilkada yang brutal gitu. Nah semuanya juga jadi unpredictable kan. Selain unpredictable juga banyak variabel lain yang menentukan kemenangan itu kan, kayak tadi kan ya, soal politik biaya tinggi sama kita enggak, itu sesuatu yang memang tidak rasional pada akhirnya. Golkar selama ini selalu berupaya untuk menyajikan, mengusung calon-calon terbaik ya untuk daerah itu. Seleksinya cukup panjang. Jadi memang orang-orang yang kita nilai dia punya keterlibatan lama dengan orang-orang di daerah itu, punya pengalaman politik atau juga punya pengalaman birokrasi, punya pengalaman sosial dengan masyarakat gitu. Jadi kita berusaha memang mencari calon-calon yang terbaik, menyajikan calon-calon yang terbaik. Nah, tapi bahwa masyarakat tidak memilihnya karena tadi ada banyak faktor-faktor yang lain itu yang membuat akhirnya tidak memilih faktor berdasarkan hal yang objektif dan rasional, ya itulah menjadi suatu konsekuensi. Makanya Golkar termasuk yang di depan mendorong
sistem ini, adanya perubahan sistem ini. Supaya apa ya? Supaya memang betul-betul yang dipilih rakyat itu adalah orang-orang yang terbaik, kira-kira begitu. Bang, Banten itu beringin itu Bang. Ada dugaan dikerjain nggak sih Bang? Dan secara elektabilitas, survei data juga sebenarnya airin di atas. Ya sekarang begini, nggak juga bisa kita sederhanakan. Misalnya kalau kemarin calon yang diusung, jadi gini, daerah A adalah basis Golkar. Nah ketika misalnya calon Golkar kalah di daerah itu, maka kemudian tidak jadi basis lagi, ya nggak bisa dikit juga. Ya kan? Ini kan kompetisi ini kan panjang, ya. Yang namanya demokrasi itu ya kita tadi itu, hari ini kita menang, 5 tahun lagi kita tanding, kita lain atau lagi strategi kan gitu. Jadi masih punya kesempatan. Itulah indahnya demokrasi itu ya. Hari ini kita mungkin mengalami kekalahan, ya sudah kita akui saja, kita koreksi internal, kita persiapkan diri nanti 5 tahun yang akan datang, 29 gitu. Jadi nggak bisa disimplifikasi bahwa ketika menang ini basisnya nih. Ini kan level playing field-nya kan beda lagi. Ya. Main di pilkada, main di pileg, main di pilpres kan beda lagi, gitu kan? Cukup ya? Cocok. Jam 5. Paten. Udah banyak kali nih Bun yang bisa ditorpedo-torpedo sama kalian. Itu belum dijawab itu. Yang mana? Kerjain atau enggak itu? Nah, inilah rakyat merdeka. Aku sengaja nggak lanjutin itu. 70% berbanding 30, tiba-tiba malah dong. Ntar dulu closing dulu ini. Akhir merdeka ini ya. Ya, jadi itu guys, teman-teman Torpedo, soal pilkada kita dengar dari Bang Doli itu masih ada banyak pembahasan yang kompleks, tapi sih kita berharap di Komisi 2, terutama abang-abang kita di DPR itu menyerap aspirasi itu dengan hati-hati. Jangan sampai ketika memutuskan nanti itu mendengarnya aspirasi elit. Jangan sampai ada people power kayak kemarin kan hampir meledak ya. Jadi kita berharap janganlah, harus mendengar aspirasi. Sekali lagi, kita di Torpedo tidak menghakimi salah satu pihak. Ini murni untuk memberi khazanah edukasi politik untuk teman-teman Torpedo. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Kalau enggak, aku bekok kan paru-paru kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?